Baik, selamat malam. Nama saya Gian Danovan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24004. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum yang ke-5 ya dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yang dimana itu di sini kita mulai masuk tree ya. Nah, yang dimana tree itu akan bercabang-cabang semakin ke bawah seperti itu, dan setiap cabangnya itu memiliki level. Jadi dia tergantung dia cabang keberapa itu level keberapa. Jadi untuk yang paling atas itu sendiri itu dikatakan sebagai root. Nah, kalau aku sendiri lebih suka bilangnya itu headnya ya, atau kepalanya, atau parent juga bisa sebenarnya. Head parent seperti itu. Nah, head parent itu dia berada di level 0 karena dia berada di paling atas. Jadi semakin ke atas dia levelnya semakin kecil, dan semakin ke bawah levelnya semakin tinggi gitu angkanya, dari segi angka. Jadi untuk dalam kasus ini si A itu berada di level 0 dan dia sebagai si rootnya di kasus ini. Nah, lalu si A ini memiliki child lagi, atau sebenarnya leaf ya. Sebenarnya lebih cocok dikatakan sebagai leaf ya, atau daun cabang lah gitu, memiliki cabang lagi. Yang dimana cabang itu ada dua node ya, yaitu node CB dan node CC. Nah, lalu CB juga bercabang lagi, cabang 2 itu menghasilkan node D dan node E. Lalu D juga bercabang lagi menghasilkan node E dan J. Lalu E hanya memiliki satu node atau leaf node atau daun cabang. Nah, seperti itu, yaitu K. Nah, C dia bercabang 3 seperti itu. Nah, jadi di setiap level ini dia menentukan level itu dia berada di satu garis seperti itu. Coba B dan C itu berada di satu level, D, E, F, G, H itu berada di satu level seperti itu. Nah, lalu ini bisa dibilang ini adalah si child node-nya, sedangkan si D-nya itu adalah parent node-nya karena dia berada di child itu berasal dari si D-nya. Nah, seperti itu. Dan begitu juga dengan D. D juga bisa menjadi sebuah child node karena dia merupakan ada di atasnya lagi, yaitu B. Nah, B ini berperan sebagai parent node seperti itu. Begitu selanjutnya. Nah, ini jika kita ambil subtree ini, kita kelompokkan satu, ini bisa dikatakan sebagai subtree seperti itu. Lalu ini untuk cabang-cabang terakhir ini bisa dibilang sebagai leaf node ya. Untuk ujung-ujung setiap si tree ini. Lalu ketika dia berada di satu parent yang sama dan dia memiliki child ada seperti 3 atau 2 gitu, lebih dari satu, nah dengan level yang sama itu bisa dikatakan sebagai siblings seperti itu. Ini representasi visual ya dari binary search tree gitu. Nah, 8 ketika 5 itu kecil dari 8, 8 itu besar lebih kecil dari 12. Nah, seperti ini seterusnya. Left subtree contains all element less than 8. Nah, ini berarti subtree yang berada di sebelah kiri ini memiliki elemen yang lebih kecil dari 8 seperti itu. Lalu ini ada konstruktornya ya. Di sini bisa dibilang menggunakan hampir-hampir sama lah, menggunakan link kalau saya bilang ya. Ada value-nya. Oh, tidak, berbeda. Di sini perbedaannya hanya ada node-nya, tetap ada node-nya itu, tapi itu ada integer untuk value di sebuah node itu. Ada node itu akan bercabang ke sebelah mana, di bagian mana. Itu left, ada right, ada kanan dan kiri, dan ada private node seperti itu. Nah, ini hanya sebuah konstruktornya saja ya. Ya, seperti itu. Nah, lalu seperti ini, di sini ada kita latihan-latihan ya, ada binarisasi Java insert. Nah, ada hasil sebuah app Javanya seperti itu kira-kira. Nah, ada binary search tree-nya itu contains seperti itu, dan banyak latihan-latihan lagi. Nah, lanjut kita akan masuk ke hash table selanjutnya nanti ya. Nah, hash table ini seperti ini. Dia akan memiliki
key 1, key 2, dan key 3. Nanti dia akan masuk ke hash functionnya dan hash table. Dia akan merubahnya ke dalam hash table. Jadi key 1 memiliki value ini, key 0 memiliki value ini, seperti itu. Ini tipe konstruktornya seperti itu. Saya kira kita langsung masuk saja ke dalam studi kasus untuk BTS-nya ya, pertama kali ya, binary search tree. Yang dimana di sini kita untuk yang A ini kita untuk hapus node tree ya, yang pertama-tama. Nah, di sini ini adalah sebuah file untuk menampung si binary search tree ya. Nah, di sini ada app-nya, ada binary search tree-nya. Nah, saya akan menjelaskan konstruktor dulu ya, sebuah metode ya yang akan bisa menghapus setiap node yang ada pada tree tersebut. Nah, jadi ini berada di sini. Nah, saya meletakkannya di sini, yang dimana itu saya berikan judul tugas 3 ya, hapus node. Lalu di sini ada sebuah public void delete ya, yaitu integer value itu dia nilainya itu berasal dari value ya, seperti itu. Lalu root delete root value, seperti itu, dia menghapus cabang, seperti itu. Menggunakan if root sama dengan null return root, if value lebih kecil dari root value, root left delete, seperti itu. Jadi si ini dia akan menghapus ya node yang akan kita pilih, yang kita mau, seperti itu. Nantinya yang mana dia akan hilang dari sebuah tree. Lalu di sini ada jumlah node ya. Nah, buat kita diminta di sini membuat sebuah metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan node pada tree ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi, tree itu akan memiliki banyak node ya. Ada sebagai rootnya, ada di level yang berada di level 0, ada berada level 1, dan tergantung dia seberapa dalam si tree tersebut. Nah, kita bisa menghitung jumlah keseluruhan node tersebut menggunakan metode ini, yang dimana public integer count nodes dengan nama count nodes, seperti itu. Dia akan mengembalikan count nodes-nya ya. Private integer count nodes node root, seperti if root sama dengan null return 0, seperti itu. Return 1 jika count right root left plus count nodes root right, seperti itu. Lalu di sini selain kita menghitung jumlah node, kita bisa menghitung jumlah daunnya, yaitu setiap ujung tree lah, seperti itu. Berbeda dengan jumlah node, tetapi ini jumlah ujung dari sebuah tree. Nah, menggunakan metode ini, count leaves, private integer count leaves record, if node sama dengan null return 0, if node left sama dengan null ampersand node dot right, seperti itu ya. Lalu dia akan mengembalikan nilai si dengan nama count leaf rec ya, seperti itu. Dan dia akan ditambahkan sebelah kiri dan sebelah kanan ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada studi kasus hash table ya. Nah, di hash table ini diberikan sebuah array, kita temukan duplikasi. Jadi diberikan sebuah array, temukanlah nilai duplikatnya dengan memanfaatkan hash table. Contoh 334 ada memiliki sebuah array ya, yang berarti mana isi array itu adalah 3 3 4 2 7 8 1 2. Nah, dia akan hasilnya adalah dia berbeda. Kalau teman-teman ingat di praktikum yang kedua atau ketiga gitu, itu ada hapus duplikasi. Jadi dia akan menghapus nilai-nilai yang berduplikasi, dan dia akan menyisakan nilai yang tidak memiliki duplikasi. Berbeda dengan temukan duplikasi pada hash table ini, dia akan malah memunculkan nilai-nilai yang berduplikasi dengan jumlah hanya satu sekali saja, seperti itu. Pada contoh ini kan 3 ini muncul sebanyak 2 kali. Nah, dia akan munculkan 3 ini berduplikasi. Nah, dia akan munculkan di sini. Kita cari lagi mana yang duplikasi. 4 tidak ada, 2 ada. Sebanyak 2 kali muncul. Nah, dia akan memunculkan, berarti hasil outputnya nanti adalah 3 dan 2. Kita masuk ke dalam ininya ya. Nah, ini sebentar. Nah,
ini menggunakan metode ini. Nah, metode temukan duplikasi. Jadi ada public static list, integer find duplicates, integer array seperti itu. Pada integer array, dia mengambil nilai dari si array ini yang kita akan berikan. Lalu set integer sin sama dengan new hasset, set integer duplicates sama dengan new linked list hasset seperti itu. Jadi akan mengelup, dia akan mencari gitu yang berduplikat. Dia akan mengembalikan nilai yang baru, return new dengan nama array list-nya itu adalah duplicate seperti itu. Lalu ada selanjutnya karakter pertama yang tidak berulang ya. Diberikan sebuah string, temukanlah karakter pertama yang tidak berulang dengan memanfaatkan hash table. Contoh Abdullah, hasilnya adalah B. Karena karakter pertama yang tidak berulang. Oke, logikanya seperti ini. A itu berulang, otomatis dia tidak akan menghasilkan output A. B itu berulang pertama kali. B itu tidak berulang, tidak ada berulang. Tetapi D tidak berulang. Kenapa tidak D juga hasil outputnya? Dia hanya mengambil yang tidak berulang yang paling paling ke kiri, yang paling pertama kali gitu, karakter pertama. Lalu makanya hasilnya hanya B karena pertama yang tidak berulang seperti itu. Gunakan metode ini ya, public static character first non repeating, dengan nama metodenya itu first non repeating. Search string s map karakter integer cons sama dengan new linked list hash map, link hash map. Lalu ada for char c s to array char array seperti itu. Mungkin nilai 0. Baik, kira-kira hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.